Ya, baik, sudah mulai terrekod. Silahkan yang akan mengajukan pertanyaan, sebutkan nama dan NIM, dan pertanyaannya ditujukan untuk kelompok berapa? Izin bertanya, Bu. Ya. Saya Safa Revika Dewi, NIM-nya 2010-104-0002. Kelas Kelas A A. ya. Iya. Ya. Pertanyaannya ditujukan dari untuk kelas B. Yang ini. Pengertian moral menurut Merriam-Webster, yaitu mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia, dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut. Lah, pertanyaannya, berilah contoh sikap moral menurut Merriam-Webster. Terima kasih. Baik. Selanjutnya setelah Safa. Izin bertanya, Bu. Oke, yang perempuan dulu ya, bentar. Yuk. Saya Rizkika Nurahma Febrianti, kelas A, NIM 2010100423. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan moral yang baik pada masyarakat yang sesuai pada nilai-nilai Pancasila? Baik, bisa Ditunjukkan diulangi, untuk Rizkika? kelas B. Bagaimana cara menumbuhkan moral yang baik pada masyarakat yang sesuai pada nilai-nilai Pancasila? Oke. Selanjutnya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kita batasi, Enggak, ini tadi masih udah kelas A, pertanyaannya untuk kelas B semua ya. Yang dari kelas B ke kelas A belum ada, berarti sidik dulu ya, sidik dari kelas B kan? Iya. Tapi ini pertanyaannya untuk dua kelompok itu. Ini nggak apa-apa. Ini untuk pertanyaan untuk kelas B dulu. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Namun dengan realitas saat ini, apakah Pancasila masih bisa dikatakan menjadi jati diri bangsa Indonesia secara menyeluruh? Bisa terdengar, Bu? Ya, sudah. Baik, ada pertanyaan lagi, Sidik? Untuk yang kelompok, untuk pertanyaan untuk kelompok dari kelas A, sebentar. Dalam menghadapi gempuran globalisasi, Pancasila bisa dikatakan tetap kokoh hingga saat ini. Namun dengan realita yang terjadi saat ini, yaitu dengan banyaknya masyarakat yang terpengaruh dengan globalisasi itu sendiri, apakah kekokohan Pancasila hanya terletak pada nilainya saja, sehingga nilai-nilai luhurnya tidak bisa sehingga nilai-nilai luhurnya apa? Tidak bisa meresap lagi ke dalam masyarakat secara umum. Oke. Baik, berikutnya setelah Sidik. izin bertanya. Siapa dulu? Ya, Bu. Ya. Oke. Ayo, Dori. Perkenalkan, saya Dori Feridana dari kelas A. Ingin bertanya untuk kelompok materi kelas A tentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui,
arti kata Esa itu kan satu. Nah, kalau di Indonesia kan kita memiliki banyak keyakinan ya, yang keyakinan itu tidak cuman percaya kepada satu Tuhan. Nah, apakah kata Esa ini sudah mewakilkan seluruh agama yang ada di Indonesia? Itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, berikutnya setelah Dorif. Oh iya, nih ada pertanyaan chat ya. Saya bacakan dulu mumpung saya ingat. Dari, Niken cuma tanya apakah bisa lewat chat? Bisa. Nanti sambil dicek ya chatnya dari para presentasi. Siapa tahu itu ditujukan buat kalian. Oke, Niken kalau mengajukan pertanyaan atau siapapun yang akan mengajukan pertanyaan lewat chat boleh, tapi harus jelas ya. Baik, berikutnya. Izin bertanya. Oke, baik. Ya. Saya Fadlan Agustina Firdaus dari kelas A dengan NIM 016. Izin bertanya kepada kelompok A mengenai perspektif Islam terhadap Pancasila. Nah, dalam buku Profesor Karim pada halaman 81 disebutkan bahwa Muhammad Nasir menganggap bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang bercorak keladiniah. Nah, dari penjelasannya Bapak Karim bahwa dapat dipahami dari pendapat Nasir itu, negara berlandaskan Islam karena ada penduduk Islam. Sebaliknya, jika agama Islam menjadi mayoritas, maka agama itu tidak dijadikan dasar negara. Bagaimana yaitu penjelasannya? Yang negara berlandaskan Islam karena ada penduduk Islam. Sebaliknya, jika agama Islam menjadi mayoritas, maka agama itu tidak dijadikan dasar negara. Terima kasih. Ya. Baik, dari kelas B ada pertanyaan? Dari kelas B? Ini tadi pertanyaan kelas B sudah terwakilkan oleh Fadlan. Bukan, Bu, maksudnya pertanyaan Fadlan itu kan juga saya nggak paham. Gimana? Yang ditanyakan Mas Fadlan itu tadi kan saya juga nggak paham, jadi pertanyaan saya juga bisa diwakilkan oleh Mas Fadlan juga. Ya. Iya, oke. Bentar, saya sambil cek. Belum ada pertanyaan lagi ya dari yang chat ya. Oke. Ada lagi pertanyaan di Putri? Bu, izin bertanya. Oke. Saya Widat Nur ya. Dari kelas 11. Mungkin pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaannya Mas Sidik. Diajukan dengan siapa? Dengan ada hubungannya dengan pertanyaannya Mas Sidik. Diajukan untuk kelompok B. Pancasila kan sebagai jati diri dan moral bangsa negara. Ketika ada yang tidak terrealisasikan dalam bernegara, seperti contoh demo kemarin yang katanya perihal RUU itu menentang sila keempat dan kelima. Apakah Pancasila sebagai jati diri dan moral bangsa itu bergeser atau mungkin bisa menjadi proses penafsiran yang lepas dari hubungan kekuasaan, apalagi untuk hal yang dinyatakan sebagai dasar negara? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, pertanyaan dari Widat sudah bisa dipahami oleh kelompok B. Sudah bisa? Oke. Langsung saja dijawab ya, karena sudah ada satu. Oh, bentar. Tadi ada chat masuk ya, saya lupa. Oke. Pertanyaannya dari Niken Ayu Kumala dari kelas B, ditujukan kepada kelompok kelas B. Ya, kelas B tolong dicek ya, saya bacakan sambil dicari jawabannya.
Berkaitan dengan implementasi sila keempat Pancasila, kenyataannya di Indonesia masih ada yang melakukan golput dalam pemilu. Oh, bagus ini. Bagaimana menyikapinya dan jika ada sanksi itu berupa apa? Kalau sanksi mungkin sudah ini ya. Oke, kita belum tahu juga sih kalau sanksi golput ya. Memang sih ada kaitannya dengan ini ya, pemilihan kepala daerah ya, berbarengan ini ya. Coba ini pertanyaan dari Niken bagus nih. Sudah bisa difahami ya kelompok kelas B? Ya, langsung saja jawaban dari kelas A atau kelas B. Ada lagi ya? Oh iya, pertanyaan ada lagi nih. Sebentar. Oke. Dari Latrinova Arifani, di penjelasan Pancasila sebagai jati diri dan moral bangsa Indonesia disebutkan bahwa bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi. Bagaimana cara untuk mempertahankan kemurnian Pancasila tersebut? Terima kasih. Oke, langsung saya tutup ya, langsung dijawab saja kelas A atau kelas B, silakan. Saya, Bu. Oke. Menjawab pertanyaan dari Mas Dorif terkait dengan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan latar belakang agama Indonesia yang beragam, apakah kata Esa sudah cocok dengan negara Indonesia seperti itu ya Mas Dorif? Iya. Menurut saya, kata Esa itu tidak bisa kita maknai dengan makna tunggal. Ya karena itu tadi, karena latar belakang agama negara Indonesia yang beragam, maka kita tidak bisa memaknai kata Esa dengan makna tunggal. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ya. Ada tanggapan? Oke, selanjutnya saya persilahkan ke kelompok B karena kelompoknya saya juga masih mencari jawaban. Oke, baik. Ya, langsung saja. Sudah ada satu pertanyaan bisa terjawab. Apakah mungkin saya mencoba pertanyaan? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Safa. Nah, pertanyaannya contoh sik moral menurut Meriam ya. Tadi kan disebutkan bahwa menurut Meriam itu moral merupakan apa namanya? Berhubungan baik benar atau salah yang dianggap banyak orang. Mungkin contohnya ketika kita contoh moral yaitu bisa dengan sampah di tempatnya. Itu kan pada umumnya orang membuang sampah di tempatnya, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus mungkin contoh lagi pada saat kita lewat di depan orang tua, kita dapat mengunggulkan badan, itu menunjukkan rasa sopan kita terhadap kepada orang yang lebih tua. Contoh lainnya, misalnya moral dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita salah satunya makan dengan menggunakan tangan kanan. Itu mungkin ada tanggapan? Baik, terima kasih. Baik,
Ada lagi yang akan menambahkan jawaban? Bu, bolehkah saya izin menanggapi? Ya, monggo. Tapi mengenai yang pertanyaannya Mas Fadlan, yang kan yang menurut Natsir negara berlandaskan Islam karena ada penduduk. Jika agama Islam menjadi mayoritas, maka agama itu tidak dijadikan dasar negara. Itu kenapa? Karena menurut saya kan di Indonesia itu kan banyak sekali keragaman ya, dalam agama kan juga banyak, nggak cuma satu. Jadi kenapa kok negara itu berlandaskan Islam itu ya karena landasan negara itu tidak hanya mengacu pada satu agama gitu loh. Soalnya kan juga banyak toh. Nanti kalau semisal hanya mayoritas saja yang dijadikan landasan negara, itu menurut saya tidak adil. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang kelompok yang ditanyai bisa melengkapi jawaban. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin menjawab pertanyaan, Ibu. Baik. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Rizkika, yaitu bagaimana cara menumbuhkan moral yang baik pada masyarakat sesuai nilai Pancasila. Menurut kelompok kami, menumbuhkan moral bisa dilakukan sejak dini, mulai dari lingkup keluarga yang dibiasakan bersikap baik oleh orang tua masing-masing, dan juga melalui bangku pendidikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, Bu. Baik, Nadifa. Ada lagi yang mau menambahkan dari Nadifa? Kelas A dan kelas B, apakah bisa terjawab di hari ini atau masih harus diulang minggu depan? Mudah-mudahan bisa hari ini semua ya terjawab. Baik Bu, saya akan jawab pertanyaan dari Niken. Ya. Bagaimana menyikapi masyarakat yang masih melakukan golput dalam pemilu? Kita pahami hak memilih merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Jadi bagaimana pemerintah gencar untuk mensosialisasikan bagaimana dalam pemilu itu tidak golput, itu Bu. Mungkin ada yang menambahkan? Gimana jawabannya Arif tadi? Coba pelan-pelan Arif. Hak memilih kan merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihan tanpa tekanan, Bu. Jadi cara menyikapinya bagaimana pemerintah gencar untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak golput dalam pemilu itu, Bu. Gini, kalau sudah sosialisasi nih, misalkan dari pemerintah, terus dari KPU ya, karena yang mengurusi pemilu adalah KPU, ternyata tetap banyak yang golput, gimana itu kelompoknya? Nah itu Bu, kita dalam yang Indonesia demokrasi ini, Bu, tidak bisa memaksa pendapat seseorang, Bu. Oke, memang kaitannya dengan pendapat pendapat dan aspirasi warga ya. Tapi apakah golput itu bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Karena kan menyuarakan aspirasi itu kan nggak cuma hak, tapi juga kewajiban kita sebagai warga negara. Ya. Iya Bu, pelanggaran mungkin itu termasuk ke dalam pelanggaran. Iya.
Terus, Menambahkan bisa, Bu. ya. Mungkin nanti tadi kan ditanyakan apakah sanksinya ya. Secara tidak langsung sih mungkin tidak ada sanksinya. Cuman nanti yang golput itu akan merasakan sendiri. Jadi efek ke depannya, jadi dia tidak memilih seseorang yang menjadi pemimpin. Jadi misalnya ke depannya setelah terpilih, jadi pemimpin tersebut tidak sesuai yang diharapkan gitu. Misalnya tidak sesuai yang diharapkan. Iya. Mungkin sanksinya itu berupa rasa sesal yang ada dalam diri sendiri. Begitu. Iya. Izin menambahkan boleh, Bu? Iya, coba. Mungkin kalau golput sendiri itu kan pasti ada penyebabnya. Bisa karena ya dari atas itu sendiri sudah melanggar, jadi yang di bawah juga ikut melanggar. Misalnya kan kayak misalnya pemimpin-pemimpin yang istilahnya tidak menggunakan kekuasaannya dengan tepat, jadi kan yang di bawah mau milih juga kan nggak ada gunanya juga, jadi mungkin pilihan terakhir golput aja, mungkin seperti itu. Baik. Tapi bisa dibenarkan juga sih. Ya, tapi gini misalkan ya, kalian diberi pilihan, 2 pilihan iya atau tidak. Kalian milihnya malah tidak dan iya. Artinya pilihannya tidak keduanya. Padahal yang ditawarkan oleh pemerintah memilih atau tidak memilih siapapun orang yang dicalonkan ya. Tapi ternyata kalian tidak menggunakan hak suara. Bagi pemerintah, memilih itu adalah hak kalian. Tapi bagi warga negara sendiri, memilih itu adalah kewajiban. Artinya kalian menjadi warga negara itu buktinya ya ikut menyuarakan aspirasinya, kan gitu. Ada lagi nggak yang mau nambahkan? Sidik mungkin ada yang menambahkan. Bisa juga dikaitkan dengan pilkada ini ya. Sidik kan ini ya, Bantul toh? Iya, Bu. Besok tanggal 9. Iya. Kan pilihannya kalau Bantul cuma 2. Nah, ternyata Sidik itu nggak milih keduanya, milihnya nomor 3. Berarti kotak kosong kan gitu. Coba, ada jawaban lain nggak? Apalagi ini pas kondisi COVID ya. Orang Habib Rizik aja berkerumun itu dilarang oleh pemerintah, apalagi pemilu. Tapi terlepas dari itu saya tidak menyalahkan pemerintah maupun Habib Rizik ya, apalagi dengan pernyataannya siapa, Nikita Mirzani ya. Saya tidak membela Nikita Mirzani, tidak membela Habib Rizik. Katanya kalau membela Nikita Mirzani nanti anak turunannya kayak Nikita Mirzani. Kalau membela Habib Rizik, turunannya kayak Habib Rizik. Nah, gimana kalau membela Nikita Mirzani dan membela Habib Rizik? Berarti perpaduan antara kedua tokoh tersebut ya. Yang satu tokoh. Kulturasi. Iya, seperti itu. Tapi memang ada yang ngomong bahwa kan ini kan banyak yang dicopot ya dengan adanya kemarin peristiwa menikahkan putranya Habib Rizik, banyak pejabat yang dicopot, bahkan ada ancaman bahwa Pak Anies Baswedan juga akan dicopot ya. Ada yang ngomong bahwa itu sepertinya lebay ya, lebay menyikapi kejadian Habib Rizik yang menikahkan. Ada yang bilang kalau itu cuma ancaman, tidak usahlah ngancamnya kayak gitu, nggak usah ngancam terlalu lebay, cukup diberikan sanksi toh. Katanya dari pihak Habib Rizik juga sudah membayar sanksi. Nah, bahkan dari pihak Habib Rizik pun juga memberikan pendapat. Coba besok lihat pas pemilu apakah ada kerumunan seperti itu atau enggak. Jangan-jangan ini hanya sebagai ungkapan politisasi dari pihak pemerintah kan seperti itu. Tapi saya juga khawatirnya memang karena kondisinya seperti ini, terus banyak masyarakat yang kecewa. Artinya masyarakat kecewanya nggak cuma di beberapa daerah, tapi juga hampir keseluruhan itu kecewa terhadap pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Jangan-jangan nanti pas pilkada panen golput kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Artinya memang masyarakat kita sendiri tidak memilih golongan putih yang akan dilaksanakan tanggal
9 Desember itu. Baik, ada lagi yang akan menanggapi? Saya, Bu, dari kelompok 6 Tambahkan, Ibu. Ya, menanggapi oke, satu-satu. pertanyaan dari Saudara Fadlan Ya. yang isinya itu terkait maksud dari penjelasan buku Profesor Karim halaman 81, negara berlandaskan Islam karena ada penduduk Islam. Sebaliknya, jika agama Islam menjadi minoritas, maka agama itu tidak dijadikan dasar negara. Menurut diskusi kelompok kami, gimana? Menurut diskusi kelompok kami, negara yang berpenduduk Islam itu berarti tidak punya penduduk dengan agama lain, karena penduduknya hanya Islam. Dan itu memungkinkan bagi mereka, negara yang berpenduduk Islam, untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Nah, untuk negara yang bermayoritas Islam itu berarti mereka memiliki agama dengan agama selain Islam. Maka dari itu kita tidak bisa mengecilkan agama minoritas, sehingga tidak bisa menggunakan syariat Islam sebagai dasar negara. Bagaimana Mas Fadlan, apakah bisa diterima? Tapi kenapa di sana Nasir itu lebih condong untuk dasar negara itu berlandaskan pada syariat Islam bukan pada Pancasila, karena menurutnya Pancasila itu sekuler. Diulang? Ya, jika dikatakan demikian, kan Indonesia juga bukan penduduk Islam seutuhnya, tapi mayoritas. Tetapi itu merupakan pendapat Nasir, juga menyebutkan bahwa ia lebih condong dasar negara itu berdasar pada syariat Islam, bukan pada Pancasila, karena ia menganggap Pancasila itu merupakan dasar negara yang sekuler. Nah, maka dari itu, saya tidak cocok dengan pendapatnya Nasir. Jadi saya mengemukakan pendapat sendiri. Gimana? Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, izin coba menambahkan. Baik. Ya, saya Muhammad Nazif dari kelas B dengan NIM 071. Coba menambahkan yang tadi terkait relasi antara agama Islam dengan agama Islam yang mayoritas dengan dasar negaranya Pancasila. Nah, mengapa di Indonesia dasar negaranya Pancasila? Sebab dilihat dari sejarahnya. Sejarahnya dulu itu para pendiri bangsa itu sempat berdiskusi juga kan, ada terjadinya perbedaan pendapat antara agama-agama yang lain. Nah, dilihat dari sejarah perjuangan bangsa sehingga terbentuknya rumusan dasar Pancasila, itu berarti dari zaman dahulu para pendiri bangsa yang juga beragama Islam berarti juga telah sepakat dengan keputusan ini gitu. Nah, dengan begitu karena mereka sudah sepakat gitu, sehingga tidak terjadi perselisihan. Mungkin kalau di negara-negara lain yang melandaskan pada ajaran syariat Islam, itu juga tergantung pada sejarah berdirinya bangsa mereka juga. Sehingga dasar negara mereka menggunakan syariat Islam. Berbeda dengan di Indonesia, yang pada proses perjuangannya saja, agama Islam ini dilihat dari sejarahnya dulu, termasuk agama yang baru gitu kan. Pertamanya ada Hindu Buddha, lalu Kristen, baru kemudian Islam. Walaupun agama Islam termasuk yang mayoritas gitu, tapi ini tidak menjadikan dasar negara Pancasila ini menjadi sekuler. Begitu, Bu. Karena dari sejak awal mula berdirinya, diciptakannya itu, sejak lahirnya Pancasila sendiri itu, para pendiri bangsa, termasuk para tokoh agama dari agama Islam juga telah sepakat akan rumusan Pancasila ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Najib atas Izin menanggapi lagi, Bu. Ya, baik. Terkait Pancasila dinyatakan sebagai ideologi sekular.
Nah, kenapa bisa? Padahal dari hari ini sampai kemarin-kemarin, kelompok-kelompok Pancasila itu sudah menyatakan keterkaitan Pancasila dengan syariat Islam. Nah, ini kok kenapa masih bilang Pancasila itu ideologi sekuler? Seperti itu, Bu. Ya, coba itu tadi pertanyaannya bagus. Ada yang mau menanggapi? Sambil dilihat chatnya ada pertanyaan baru dari siapa tuh, Nandita, tentang politik dinasti. Ya, ini juga nih bagus nih, sesuai dengan keadaan sekarang, politik dinasti turun-temurun. Izin mencoba menjawab pertanyaan, Bu. Ya. Menjawab pertanyaan dari Sidik. Apakah saat ini masih bisa Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa Indonesia secara menyeluruh? Mungkin sampai saat ini masih bisa dikatakan sebagai jati diri, karena hingga saat ini masih diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dari sila pertama itu menjalankan masyarakat Indonesia dapat memilih agama masing-masing tanpa ada paksaan dan dapat menjalankannya masing-masing, dan juga menerapkan sikap toleransi. Dari sila kedua juga sama tadi, nilai kemanusiaan. Terus yang sila ketiga persatuan. Jadi Indonesia itu dalam keadaan apapun tetap bersatu, saling gotong royong dengan satu sama lain. Terus selanjutnya ada yang sila keempat, masih bisa sampai saat ini karena masih adanya demokrasi, contohnya pemilu, terus musyawarah untuk mufakat. Terus keadilan sosial juga masih dirasakan sampai saat ini, mendapatkan semua masyarakat bisa merasakan kesejahteraan. Mungkin itu, Bu. Bagaimana sih, Dik? Ya, terima kasih, Mas Alfian. Ada yang ingin menanggapi mungkin? Ada yang ingin menanggapi nggak? Izin menambahkan, Bu. Jadi, mengenai pertanyaan Saudara Sidik yang mempertanyakan relevansi Pancasila dengan jati diri bangsa. Menurut saya tentu relevan, karena Pancasila sebagai dasar negara, dan pada dasarnya Profesor Karim dalam Islam Nusantara, tepatnya halaman 92 alinea pertama, menyatakan bahwa Pancasila adalah kepribadian bangsa yang khas atau tidak dimiliki bangsa lain. Kemudian mengenai proses dan implikasi, maka ini menjadi misi kita bersama untuk dapat menjaga dan membina moral bangsa yang juga bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, apakah pertanyaan dari Nandita sudah ada yang mencoba untuk menjawab? Lagi pada di mana ini ya suaranya? Ada yang ini ya, nonton Naruto ya. Naruto tuh kan udah mati ya. Pada nonton apa ya suaranya? Oh, mengikuti Naruto, Bu. Oke, ada lagi? Mungkin coba menjawab pertanyaan dari Laki Nova. Ya. Tadi pertanyaannya, gimana cara untuk mempertahankan kemurnian Pancasila? Mungkin untuk cara mempertahankan nilai yang dari awal hingga saat ini, mungkin kita dengan cara menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, agar nanti sampai ke depan masa yang akan datang tetap ada nilai-nilai Pancasila. Jadi bisa diajarkan kepada turunan kita, jadi tidak akan hilang nilai-nilai Pancasila itu.
Oke, ada lagi yang akan menanggapi ya? Ya, sambil saya menambahkan, sambil yang lain ya, yang ada pertanyaan belum terjawab, coba cari jawabannya dulu. Saya akan mencontohkan saja di daerah istimewa Yogyakarta ya, yang sangat majemuk ya, karena di daerah Jogja ini kan karena kota pelajar ya, banyak keragaman suku, agama, bahasa, daerah pulau, adat istiadatnya itu bercampur menjadi satu di daerah Jogja ini ya. Pernah mungkin sambil flashback ya, pernah kan daerah timur ya, yang sudah menetap lama di Jogja ini, selain karena betah di Jogja tidak kembali ke daerahnya, mungkin apalah faktor apapun itu kenapa nggak ingin kembali ke daerahnya. Mungkin yang pertama memang Jogja ini betah dengan adat istiadatnya yang tata kromonya yang masih dijaga ya di Jogja ini ya. Terus harga-harganya mungkin lebih, standar hidupnya lebih nyaman untuk dibandingkan dengan daerah timur ya, karena daerah timur memang harganya cukup mahal karena transportasinya kan tidak segampang di Jogja ya. Suatu saat orang timur itu bikin masalah ya di Jogja, entah itu masalah apapun atau siapapun yang disalahkan, saya kurang tahu. Artinya memang munculnya dari masyarakat dari daerah timur ya. Nah, kebetulan yang diajak berantem ini orang Jogja juga gitu. Nah, akhirnya Sri Sultan ini ikut turun tangan. Banyak warga Jogja, bahkan orang luar Jogja tapi yang memang pernah merasa tersinggung dengan orang timur ini mengatakan bahwa keluar saja, atau pakai bahasa Jawa ya, intinya keluar saja dari Jogja kalau di Jogja bikin rusuh kan seperti itu. Nah, artinya walaupun sama-sama Indonesia, ternyata masyarakat kita juga masih asalnya ya. Jadi istilahnya kalau orang timur itu masih wataknya masih keras gitu itu. Kalau orang Jawa masih memegang kulturnya, kultur daerah sini yang masih bisa dijaga tata keramanya. Bahkan kadang kita sendiri ya kalau nyebut orang Jawa, orang Jogja itu mau ngentut aja masih ditahan karena nggak enak sama sebelah-sebelahnya. Tapi kalau ya saya hanya mengistilahkan seperti itu ya, bahwa orang mau ngentut aja kalau orang Jogja, orang Jawa itu masih ditahan-tahan agar tidak tersinggung yang sebelah-sebelahnya. Tapi kalau orang Timur, kelebihannya memang ceplas-ceplos, apa yang ada di pikirannya ya itu apa yang akan diucapkannya. Nah, seperti itu juga mungkin dibawa ke dalam ranah Pancasila, bahwa apakah Pancasila itu juga membawa membawa jati diri bangsa juga. Artinya Pancasila, jati diri bangsa Indonesia itu kan cuma Pancasila, tetapi bisa membawa kultur yang berbeda, entah dari daerahnya, entah dari etnisnya, entah dari suku agama maupun adat istiadatnya ya. Nah, menanggapi beberapa presentasi kita dari awal sampai akhir untuk membawa nama Pancasila, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tuh sudah hafal Pancasila, 5 Pancasila gitu. Tapi untuk mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita juga masih kebawa dengan egoisme kita ya, egoisme kita. Terus kadang kita juga terlalu bangga, terlalu pede. Iki loh aku ki, karena biasanya masyarakat kita sendiri, masyarakat pribumi kalau bertemu dengan pendatang itu masih ada anggapan bahwa kamu ini orang asing di sini, sedangkan saya lebih senior di sini, tanpa kita pahami bahwa itu juga melanggar jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang menggunakan Pancasila ya sebagai moral. Nah,
kita tuh kadang udah bawa nama-nama agama, udah bawa nama-nama Pancasila, tapi tadi masih menggunakan ego kita untuk ngomongin tentang kehebatan kita sebagai warga Indonesia tanpa menyebutkan suku kita gitu. Apalagi buat dari luar Jogja ini ya yang kuliahnya di UIN tapi belum sama sekali menginjakkan kaki di Jogja gitu kan. Cuman katanya saja bahwa di Jogja itu enak, bahwa di Jogja itu apa-apanya serba murah gitu ya. Mungkin yang dari luar Jogja milih kuliah di Jogja seperti itu ya anggapannya ya. Tapi kita belum ketemu langsung, belum berbaur langsung dengan masyarakat di Jogja. Tapi memang pinginnya seperti itu ya, nggak cuma kuliah di Jogja secara online, tapi juga tinggal langsung ya, bisa merasakan hidup perantauan di Jogja itu seperti apa. Tapi insya Allah ya, masyarakat Jogja ini masih memegang kultur yang sangat baik ya, asalkan kita juga pandai membawa diri. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit di apa ini? Peribahasanya hafal nggak? Dijunjung. Saya pernah lihat video ya, saya pernah lihat video di TikTok itu anak-anak sekarang pada nggak hafal peribahasa, hafalnya cuman ini apa tuh? Semongko, tarik sis, gitu kan. Nah, saya juga kadang anak sekarang apa nggak hafal ya peribahasa itu, atau malah karena kelamaan belajar online jadi nggak tahu peribahasa sekarang apanya itu tadi gitu, apa istilah-istilah anak TikTok sekarang itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita juga selain hidup di daerah mana kita harus tahu, kita juga harus menggunakan tata krama kita, bukan baik, nggak apa-apa. Ya, oke sudah siap ya videonya ya? Oke. Saya cek dulu. Ya. Dianovia videonya. Kalau yang penting ada kelihatan nama sama nicknya ya. Saya mungkin videonya mati atau gimana. Oke, baik. Saya cek. Ya, bentar. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya, yang halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini udah halaman ketiga ya. Saya sudah menyarankan untuk dihidupkan loh ya videonya. Nanti kalau tampilannya foto kalian beda terserah ya. Oke, halaman terakhir. Satu, 2, 3. Ya. 1, 2. Jangan dimatiin dulu ya videonya ya. 1, 2, 3. Lama juga responnya.
1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Ternyata lama juga. Ya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.